karena gambar karakter maka Rahwana tampak jelek. Kita tidak tahu, jangan-jangan dia memang lebih ganteng dari Sri Rama aslinya. Cuma karena yang digambar itu wataknya, karakternya, maka kita menyaksikan raksasa itu jelek, sementara kesatria itu bagus. Kadang-kadang padahal di dunia kenyataan penjahat jauh lebih ganteng daripada kesatria. Coba bayangkan gitu ya. Makanya kalau kesatria matanya sipit. Kenapa kok matanya sipit? Godul basar mas gak jelalan kan? Beda sama raksasa, matanya bulat peluru gede, gitu ya? Karena dia mata keranjang. Satria mulutnya kecil apa besar? Kecil, membuka atau menutup? Menutup. Mulutnya kecil dan menutup karena hifdzul lisan. Dia jaga lisan, omongannya gak terocok. Beda dengan raksasa. Mulutnya terbuka, taring-taringnya kelihatan. Karena apa? Sifat rakusnya, tamaknya, terocoknya, omongan jeleknya ada di sini. Perutnya kesatria kecil atau besar? Kecil, rajin puasa. Kalau perutnya raksasa besar, gendut, gede karena tamak apa wae, mlebu ora disaring gitu. Masya Allah, ini tidak ini sekali lagi gambar karakter ya. Jangan terus melirik sebelahnya. Ini gambarnya gambar karakter, gambar watak. Ini yang kemudian digambar oleh Sunan Kalijaga. Jadi maka kemudian wayang ini menjadi satu metode dakwah. Istidlalnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok memakai Mahabharata dan Ramayana yang sudah sangat akrab? Tentu saja secara syar'i diluruskan pemaknaannya. Kalau di India asli yang namanya Draupadi itu adalah seorang wanita bersuami 5. Maka dalam wayang Jawa ini tidak sesuai syariat, maka diubah menjadi hanya dia itu Draupadi adalah permaisurinya Yudhistira. Maka nanti kemudian silsilah nasabnya juga diubah. Karena dia sebagai pancali itu punya anak, gitu ya. Itu 5 dari masing-masing suaminya. Kalau di India sini, di Nusantara hanya sebagai anaknya Yudhistira, gitu ya. 1 saja. Kemudian disebut. Di aslinya India tidak ada tokoh-tokoh yang kemudian kita kenal sebagai Panakawan misalnya. Dan itu yang kemudian dimaknai gitu ya, tentang Sima gitu ya, Nalakorin, Fatruk, bahwa gitu ya. Ini semuanya adalah kekhasan dakwah di Nusantara yang kemudian terkait dengan sekaten kita ini. Nah, syahadatain atau sekaten ini dulu menurut Solihin Salam ini menjadi jebakannya Sunan Kalijogo ketika mementaskan wayang. Karena beliau berkeliling sebagai dalang. Dalang itu dalla, mandalla itu artinya orang yang menunjukkan jalan. Maka beliau ini ketika dalang pentas-pentas malam ini, monggo yang mau nonton rawuh. Syaratnya sebelum nontonnya gratis, nggak bayar. Tapi sebelum nonton harus moco rapal mantra. Mantranya berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi mantranya berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena pengen nonton, maka rakyat yang berduyun-duyun datang nonton wayang sukarela mengucapkan itu dibimbing Sunan Kalijogo. Begitu nanti wayangnya dipentaskan, lakonnya Jamus Kalimosodo, yaitu kalau dalam makna sekarang itu materinya disebut makna asyhadatain. Makna 2 kalimat syahadat dijelaskan dari awal sampai akhir. Begitu selesai pentas, barulah penonton sadar dulu, nah kita sudah pindah agama. Inilah masifikasi dakwah yang kemudian dijalankan pada masa itu. Jadi kita ini dulu simbah-simbah kita dijebak fisabilillah oleh Sunan Kalijogo dan teman-temannya dalam pentas wayang. Inilah yang kemudian menjadikan dakwah di Jawa ini masifnya
berlipat-lipat kali dari sejak dirintis oleh Maulana Malik Ibrahim dan kawan-kawannya, generasi awal dari Wali Songo yang hadir ke Nusantara melalui pendekatan kebudayaan. Sama penjenengan itu disuguhi tontonan sekarang suruh nonton TV tanpa sadar kadang-kadang kita ini bermaksiat, atau bahkan kemudian dalam hati kita tumbuh iktikot kekufuran tanpa kita sadari. Ini seharusnya kita rebut gitu kan, dunia hiburan, dunia kebudayaan, dunia seni yang kemudian ngetren di kalangan anak muda, seharusnya yang mengisi adalah kita-kita. Rasa nanggung jeneng pengajian neng wong iki bar nonton marai tobat dulu, tobat masal dulu. Itu gimana caranya? Itu kan kita perlu melakukan satu strategi dakwah kebudayaan yang sedemikian itu, sebagaimana pula dulu yang dilakukan oleh para wali dengan jebakan fisabilillah. Nah, sekaten menurut beberapa pakar juga kemudian berasal dari kata sahita, as-suhtu. Sekaten itu as-sahatain. As-sahatain itu dari kata as-suhtu. Kalau dalam Al-Quran adalah kalimat akal as-suht, memakan harta yang kotor, gitu ya. Maka di dalam sekaten ini kita membebaskan diri dari dua macam perkara yang kotor. Kotor dalam diri pribadi kita, dalam kotor juga dalam harta kita. Itulah kenapa disimpulkan kotor dalam diri itu diperbaiki dengan tazkiyatun nufus, banyak tafakur, banyak tadakur, banyak istighfar. Makanya kemudian disebut sebagai ketan kola apa? Ketan karena kotoran kesalahan, gitu ya. Kola, kita ini manusia memang diciptakan demikian, harusnya kemudian kola ini menjadikan kita memperbaiki akhlak atau afun, itulah ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membersihkan syuhud di dalam diri, kemudian membersihkan asyuhud di dalam harta. Maka disimpulkan karso dalam itu nanti akan menabur yang disebut sebagai bagi yang namanya ude-ude. Itu itu campuran, ada berasnya, ada kembangnya, ada uangnya, gitu ya. Itu kemudian disebar, itu sebagai penanda membersihkan harta kita, gitu ya. Lisa'ili wal mahrum, bagi orang yang minta maupun tidak minta, itu harta kita ada hakum maklum, ada hak yang diketahui. Itulah kemudian sekaten konon ditreks, maknanya juga dari kata-kata as-sahitain. Sekaten itu karena membersihkan dua as-syuhud. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kata kalau as-sahita, sahita kemudian menjadi sahitain itu dengan huruf ka, sahata, gitu ya. Maka ada dalam bahasa Arab sahata, 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 yakni sahata. As-sahat dalam makna asyadid, berat atau parah, gitu ya. Maka yang kedua ini syakhotain, gitu, sekaten dari kata syakhotain, itu maknanya adalah, gitu ya, melaksanakan sesuatu yang berat untuk tujuan yang besar, gitu ya, disebut sebagai syakhotain. Ini karena dulu tujuannya Maulidin Nabi SAW pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zaki ini mengobarkan semangat jihadnya kaum muslimin melawan pasukan salib yang menguasai Yerusalem, yang menguasai Baitul Maqdis, sehingga kemudian as-sakhitain, gitu ya. Ini dua perkara yang berat. Satu, berat di dalam mujahadahnya, mengingat dan mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjuang menghadapi orang-orang kafir yang memerangi dalam agama. Yang ketiga, sekaten dan sekati. Sekati itu artinya seimbang. Kati itu artinya timbangan. Sekati itu artinya seimbang. Maka sekaten adalah saat kita menyeimbangkan diri kita di dalam kehidupan, agar tidak keyung-yung dalam mengejar dunia, gitu ya, agar tidak kemudian terlalu berlebihan dalam perkara-perkara tertentu yang membuat hidup kita tidak seimbang. Maka ada sekati yang kemudian menjadi sekaten supaya kita seimbang, supaya kita menjadi orang yang berada di dalam suasana ibadah.
Maka dulu Sultan Agung itu kan memang ingin menusantarakan apa yang kemudian susah dijumpai di Nusantara dari perumpamaan-perumpamaan Arab. Menarik sekali. Misalnya beliau membaca hadis, kan dalam Sultan Agung Hanyokrokusumo itu membaca hadis, Rasulullah memperumpamakan orang beriman itu seperti pohon kurma. Di Syajaratun Thayyibah dalam surah Ibrahim ayat 24-25 itu oleh Nabi Muhammad SAW diumpamakan sebagai pohon kurma. Nah, pohon kurma itu seluruhnya bermanfaat, gitu ya. Akarnya bermanfaat, menghadirkan air. Ini menurut penelitian zaman sekarang, ternyata kurma itu kebalikannya sawit. Kalau sawit itu ngusir air dan menghomogenkan daerah yang kemudian ditumbuhinya. Tapi kalau kurma itu membuka jalur-jalur air supaya air datang ke situ. Dan ini sudah dibuktikan oleh Dr. Mustafa Umar di Riau, di Tafakuh. Beliau menanam daerah bekas perkebunan sawit ini dengan kurma. Yang dulunya daerah yang kemudian ketika ditanami sawit, air di sekitarnya itu kesedot habis. Begitu kemudian ditanami kurma, diganti dengan kurma, dulu saluran-saluran air yang nggak pernah diisi karena selalu disedot oleh sawit sampai habis itu, sekarang kemudian ada parit-parit terisi kembali. Maka kemudian dikatakan Jannatul Tajri min tahtiha al-anhar, kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai itu salah satunya kalau kemudian ditanamnya kurma. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata gitu ya, ini pohon kurma ini sesuatu yang menjadi perumpamaan orang beriman, akarnya manfaat, batangnya manfaat, bisa untuk sokong gurunya Masjid Nabawi, gitu ya, untuk tiang-tiang rumah, untuk berbagai keperluan. Pelepahnya, daunnya juga bermanfaat, dan dia kurma itu berbuah sepanjang musim, sepanjang tahun, tidak pernah kemudian putus. Sama kita juga heran, ada di Medan penjual durian namanya Ucok. Tapi durian ini seperti sepanjang tahun, padahal katanya durian itu berbuah secara musiman, kok bisa sepanjang tahun. Nih, namanya kurma itu, Masya Allah, itu sepanjang tahun. Nah, ketika kemudian membaca hadis ini, gitu ya, dalam beberapa titik disebutkan Sultan Agung itu terus bertanya kepada para ulama yang disebut sebagai konco kaji selusin 12 haji yang menjadi penasihat beliau. Jadi sekarang ada abdi dalam konco kaji, abdi dalam kaji selusin, gitu ya, abdi dalam papataan yang anggotanya 12 orang itu dimulai zaman Sultan Agung. Ada 12 haji yang benar-benar sudah haji. Nah, sekarang kadang-kadang abdi dalam konco kaji ada yang belum haji. Ya main koncone haji berarti. Nah, abdi dalam konco kaji zaman Sultan Agung benar-benar haji. Mereka sudah pernah haji ke Mekah. Kemudian ketika datang ke Jawa itu ditanya Sultan Agung, ini ada hadis katanya orang mukmin itu seperti pohon kurma. Lah nek kene iki gak ada pohon kurma. Di sini ini tidak ada pohon kurma. Terus kemudian perumpamaan orang beriman di sini itu apa? Maka ketika ditanya buah kurma itu rasanya mirip apa? Maka yang dimaksud adalah kurma yang masih ranum atau lutok. Ya, kalau penjenengan, saya doakan semuanya punya kesempatan. Tidak haji atau umroh kemudian nanti mundut rutok kurma yang masih basah, kurma yang ranum, pilih yang warna merah, maka jenengan raoske, jenengan akan ketemu satu rasa yang sangat akrab dengan rasa di Indonesia. Rasa buah di Indonesia. Buah menapa? Sawo kecil. Jadi ternyata kurma yang ranum itu rasanya sepet-sepet persis sawo kecil. Maka kemudian Sultan Agung memerintahkan penanaman pohon sawo kecil sebagai perlambang orang beriman. Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulan ini bi rabbiha. Maka sawo kecil dijawodosoi sawo becik. Orang mukmin itu semua bagiannya kebaikan. Nah, karena di Indonesia belum ada pohon kurma, di Kesultanan Mataram belum ada pohon kurma, maka perumpamaan orang beriman dari pohon kurma diganti yang buahnya mirip, yaitu sawo kecil. Ini contoh bagaimana kemudian melokalisasi kesemuanya tadi. Maka demikian pula menyajikan hidangan untuk yang namanya sekaten. Yang saya lihat di depan udah agak bergeser gitu ya.
itu dahulu adalah sego wudu, ingkung ayam, sambel gepleng. Ini Sultan Agung itu tanya, wong Arab ini mangan sego nih kayak apa? Nggih mangkaten. Jadi ya biryani, mandi, makbi, kapsah gitu ya. Itu nasi-nasi Arab itu kan macam-macam namanya. Padahal bedanya ini sidik gitu. Jadi ini sego gitu. Nah, kemudian apa yang kemudian bisa dimiripkan? Maka segonya itu, nasinya itu dikarung dengan santan. Putih ketemu putih itulah taharah. Maka nasinya segonya sego wudu. Berwudu menika syarat sahipun sembahyang. Ibadah itu dimulai dengan kesucian. Nasi yang putih, santan yang putih, ketemu segone wudu. Sego wudu ini lauknya, ayamnya dimasak dengan cara ingkung. Ingkung menika menapa? Ingkung menika ayamnya dimasak utuh ning ditaleni dalam bentuk seperti orang sujud. Ingkung-ingkung yang sekarang jadi kuliner wisata mungkin beda lagi ya, sudah ada variannya. Tapi aslinya dulu ingkung adalah eling nyekungkung, ingat mati, ingat sholat. Ingkung, sehingga kemudian nasinya wudu, toharah, lauknya sholat. Kemudian pelengkapnya namanya sambal gepleng. Sambal gepleng itu isinya apa? Cabai, bawang, garam, gereng pepek, deleng, ditumbuk menjadi satu. Ini namanya sambalnya gepleng, digepleng. Karena gepleng itu sregep, geleng, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah yang menjadi kesatuan hidangan di saat kita sekaten. Itu adalah sego wudu, ayam ingkung, sambal gepleng. Maka coba perhatikan ketika pasukan Mataram menyerbu Batavia tahun 1628, 1629, mereka bikin camp. Daerahnya sampai sekarang masih disebut sebagai Matraman. Mataraman itu artinya campnya pasukan Mataram di Batavia ketika mengepung VOC. Maka mereka melanjutkan tradisi dahar sego wudu, ayam ingkung, sambal gepleng. Kemudian mengalami satu perubahan zaman, gitu ya, terdistorsi. Akhirnya sego wudu menjadi nasi uduk. Nasi uduk ini bertambah bid'ah lagi. Mohon maaf atas istilah ini. Kemudian ketika dimakan dengan semur jengkol, satu tenang gitu ya. Jadi ininya dulu adalah sebuah filosofi tentang makanannya sekaten, itu yang syahadatain, itu dengan taharah, dengan salat, dengan zikir, yang kemudian menjadi wasilah kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian nanti yang namanya keraton ini adalah institusi dakwah yang luar biasa, merumuskan gitu ya, ajaran-ajaran Islam itu dalam sesuatu yang bersentuhan sehari-hari. Kenapa kemudian menurut saya ketika gempa 2006 ngarsot dalam dawuh supaya masa jangan keluwen. Kenapa? Apakah kemudian gempanya berhenti takut sama jangan keluwen? Tidak. Pada saat musibah terjadi, maka kita ini harus merasa penuh kaluwihan sehingga berbagi kepada sesama dan tetangga. Kodenya itu begitu. Jangan keluwen, maksudnya duk-duk. Karena kita punya kaluwihan. Masa jangan keluwen didek-dewe. Gak masuk gitu ya. Karena sebenarnya dulu ini kode tentang pengajarannya ada di situ. Kenapa ketika musibah masain jangan keluwen? Bukan karena dengan jangan keluwen terusir musibahnya, tetapi karena kita ini dzul fadlil azim, memiliki kaluwihan yang besar, maka kemudian kita berbagi dengan sesama, merasakan kegotong royongan di saat susah seperti itu. Jadi semuanya adalah kode. Maka Dan Brown, penulis barat tentang kode-kodean itu ya,
Da Vinci Code itu ya dan lain sebagainya itu belum lengkap kalau belum ke Jogja sebenarnya. Nah, di sini ini kebak kode gitu ya. Semuanya kode, makanya penjaringan saya masih dulu mau nanam wit kluweh narkoma di sini saya masih bang. Oh jangan nandur wit kluweh narkoma. Loh, kenapa betul? Orang oleh wit kluweh ini buri. Setelah saya telusur, kenapa? Ternyata bukan nandur wit kluweh narkoma yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu pamer kaluwihan. Kluweh kok dipamer-pamer, kayak gitu kan? Kaluwihan kok dipamer-pamerkan itu nggak boleh. Maka saya sudah cerita kemarin ini semuanya di sini simbol. Jadi sejak cendekiawannya Mataram itu ya, sejak gabungan antara Panembahan Senopati dengan Ki Juru Mertani dilanjutkan oleh Sultan Agung, kemudian dilanjutkan oleh yang menurut sejarah raja terbesar Mataram. Setelah Sultan Agung itu Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, maka semua isi ini dari makanan, pakaian, bangunan sampai semua hal sehari-hari semuanya sebenarnya ada nilai dakwah dan nilai syariah, gitu ya. Ini yang kemudian kita, ya makanya saya sering menjelaskan di masjid gede aja top loh, belum keraton, di keraton full lagi. Itu coba alun-alun ini jumlah beringinnya dulu 62 dan 64. Kenapa? 62 itu umurnya Kanjeng Nabi SAW hitungan Masehi, 64 umurnya Kanjeng Nabi hitungan tahun Hijriyah dan Jawa. Nah ini juga ada kalender, kenapa disebut kalendernya kalender Jawa Sultan Agungan? Karena Sultan Agung itu pada tahun 1633 beliau merumuskan kalender persatuan Kesultanan Mataram. Dulu orang pesisir itu pakai Hijriyah, orang pedalaman pakai kalender Saka. Oleh Sultan Agung diubah kalender Saka dari peredaran matahari menjadi peredaran bulan, tahunnya diteruskan tapi gitu ya. Jadi tahunnya jadi sekarang beliau 1950 berapa sekarang? 1953. Tahun menopang juga Pak? Tahun B. Kalau nggak salah di berapa lusan gitu. Ini adalah satu proses untuk mempersatukan. Karena dulu orang pesisir pakai kalender Hijriyah, sementara di pedalaman pakai kalender Saka. Wes tahunnya diteruskan kalau sing pedalaman, tapi hitungannya jadi hitungan pesisir. Inilah yang kemudian dipakai di seluruh Jawa. Yang kemudian, gitu ya, menurut penelitian Profesor Thomas Jamaluddin, kalau kita ini mau pakai kalender Persatuan Hijriyah Indonesia, sebaiknya pakai kalender Sultan Agung. Beliau itu mencocokkan data 1950 sampai 2000, 1950 sampai 2000. Yang namanya kalender hisab Muhammadiyah, kalender hisabnya Persis, kalender hisabnya beberapa ormas Islam, dijejer dengan kalender Sultan Agung, dibandingkan hasil ruqyat yang paling mendekati, paling sering mendekati hasil ruqyat, paling apa namanya, akurat terhadap hasil ruqyat itu kalender Sultan Agung. Masya Allah ya, dibuat 400 tahun yang lalu, tapi kemudian ternyata relevansinya sampai sekarang masih luar biasa. Jadi dia kalender hisab, gitu ya. Kalender Sultan Agung ini kalender hisab, kalender berdasar perhitungan, bukan kalender ruqyat, tetapi dia adalah sebuah pedoman yang menarik untuk mendekati apa yang menjadi ruqyat dan hisab sekaligus. Ini saya mau cerita apa? Jaminan ini Mas? Hah? Biasanya Mas sampai jaminan. Ini repot. Oke, jadi ini yang kemudian apa ya digariskan oleh keraton sebagai sebuah institusi dakwah. Ini salah satu hal yang kemudian dirusak oleh Belanda pasca kekalahan Pangeran Diponegoro adalah fungsi keraton sebagai sebuah institusi dakwah. Maka kalau panjenengan lihat sekedar mesin gede aja, kita belum masuk keraton yang sangat detail nanti gitu ya, di luar gitu ya, dari Gapura Semartinandunya itu ya. Kemudian kita masuk, kita melihat dulunya ada pohon sawo dijejer-jejer. Kenapa kok pohon sawonya dijejer-jejer? Karena kalau masuk masjid maksudnya untuk sawu sufu vakum, sawu jejer-jejer, sawu sufu vakum gitu ya. Ini pesan penting masuk ini dengan persatuan yang kokoh, karena innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Kemudian dengan melihat bagaimana pagernya itu pasti ukirannya walau gede-gede itu di pojok-pojok
pagernya mesin gede itu bentuknya seperti walung, karena walung itu pagernya manusia dari api neraka. Qul huwallahu ahad walung, qul huwallahu ahad walung. Orang Jawa itu kan susah gitu ya, pakai huruf lam kok didobel itu, mau coba piye gitu ya. Maka kemudian disebut sebagai waluh, wallah, waluh itu adalah pager manusia dari api neraka. Masuk penjenengan presan itu ada nanas, pojok-pojok itu nanas. Karena ini mesin ini tempat berlindungnya manusia, gitu ya, dari musuhnya manusia yang paling hakiki namanya setan. Kalau kita berlindung kepada Allah dari musuh sejati manusia, maka qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahi nas, nas. Jadi semuanya memang bagian penting dari apa yang menjadi ajaran yang sangat kokoh. Itu sulur-sulurnya itu saling bertaut sama satu sama lain. Dalam bahasa Jawa disebut lung-lungan. Lung-lungan itu tulung-tulungan, karena wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Inilah gitu ya, masjid tempat saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Yang atas kaligrafinya selalu stilisasi asma dan Allah gitu ya. Yang atas selalu stilisasi di tiang-tiang masjid ini selalu stilisasi asma Allah, yang bawah selalu stilisasi aksara Muhammad. Ayo bisa baca Muhammadnya enggak? Yang bawah ini gitu ya. Ini pasti selalu Muhammad, mem hak mem dal. Itu yang atas selalu Allah, yang bawah selalu Muhammad. Ini ukir-ukirannya selalu Mataraman. Mataraman itu selalu ron kluwe. Jadi kalau kita belajar seni ukir, nanti ada seni ukir khas Majapahit. Pola intinya bunga matahari, karena Majapahit itu surya. Kalau Mataram, maka pola intinya daun kluwe, karena ingin meluwi gitu ya. Wis nganggo Islam kok kalah iki jenenge elit. Nganggo Islam itu kudu luwe gitu ya. Makanya Musa itu mukjizatnya harus melebihi itu kan. Sihir. Nabi Isa itu mukjizatnya harus mengalahkan para dokter gitu ya. Nabi Muhammad mukjizatnya harus mengalahkan para penyair. Itu semua harus menang, melebihi kaluwihan gitu ya. Kemudian di belakang saya ini ada ukiran wajib. Karena di sini dulu namanya Pengadilan Surambi Mahkamatul Kabiroh. Pengadilan Surambi Mahkamah Syariah itu dulu di sini. Hakimnya duduk di teratak. Kemudian di belakangnya ada wajibnya. Gitu ya. Dulu saya bertanya, kok wajib? Kenapa kok ukirannya wajib? Karena wajib ini untuk mengingatkan manusia bahwa kalau ada pengadilan akhirat yang lebih jelas, yang lebih tidak bisa disuap, tidak bisa diakali, yang keadilannya sempurna di sisi Allah. Wajib ayauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Maka pada hari itu didatangkan jahanam, wajib yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu manusia mengingat semua perbuatannya dan dia gitu ya, mengingat bahwa dia telah diberi peringatan sebelumnya. Ini peringatannya itu wajib gitu ya. Ini prasastinya ada yang bisa baca? Nah, nanti PR dibaca. Pokoknya sing kene. Sorry apa gitu kan. Awal binai hadal masjid, aku sandur dhewe. Fi yaumil ahad. Oh, ada gitu. Awal pembangunan masjid ini pada hari Ahad. Itu asli pakai shot. Masih gitu ya, bagaimana prasasti awal pembangunan masjid ini gitu ya. Makanya ya, jadi ini adalah satu peran besar Keraton menjadi institusi dakwah yang kita berharap ke depan bisa kembali setelah kemudian banyak dihapus. Misalnya Pengadilan Surambi, Bu. Pengadilan Surambi ini ditutup oleh Belanda secara paksa tahun 1831 setelah Perjanjian Klaten. Perjanjian Klaten itu antara Belanda dengan Patih Danurejo IV dan Patih Sosrodiningrat dari Surakarta. Itu membagi wilayah perbatasan Yogyakarta Surakarta dan menghapus hal-hal yang dianggap tidak perlu lagi, termasuk diantaranya adalah penghapusan Mahkamatul Kabiroh, Pengadilan Surambi. Dulu di sini ada qadhinya, dulu di sini ada pengadilan yang dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil, duduknya di depan pintu yang ada wajibnya ini mahkamahnya mahkamah syariah. Kitab rujukannya Tuhfah Fathul Wahhab. Iya, kalau bahasa Arabnya kitab Tuhfah Fathul Mu'in Fathul Wahhab gitu ya. Ini
rujukan-rujukan yang dipakai dalam pengadilan Surambi yang dulu berjalan. Dan itu masih kurikulum wajib Sultan belajar itu sampai Hamengkubuwono IV. Jadi sampai Hamengkubuwono IV itu masih wajib belajar Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuffah, gitu ya, Fathul Qarib itu masih wajib, gitu ya. Nah, Pangeran Diponegoro ini masih bimbing adiknya Raden Mas Ibnu Jarot yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono IV untuk belajar kitab-kitab tersebut di dalam kabinet. Kurikulum ini, gitu ya, sekarang kan sudah tidak ada lagi. Sultan tidak lagi belajar kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, apalagi kitab Tuffah, apalagi kitab Fathul Qarib, gitu ya. Itu luar biasa. Padahal pengetahuan yang penting untuk menjadi seorang raja. Di samping dia akan harus membaca, gitu ya, Tajus Salatin, Sulalatus Salatin, Hikayat Amir Hamzah, gitu ya. Itu yang kemudian harus dia banyak baca pada saat itu.